Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang sistem manajemen basis data. Data merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena setiap harinya kita selalu memerlukan dan menggunakan data dalam merencanakan segala sesuatu, mempertimbangkan hal apapun dan mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, mahasiswa pastinya memerlukan data antara lain nilai tugas, nilai ujian tengah semester, nilai akhir semester, nilai indeks prestasi sementara, nilai indeks prestasi kumulatif, biaya kuliah, jadwal kuliah, serta data-data yang lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perkuliahan. Sekarang dapatlah kita bayangkan kebutuhan suatu perusahaan atau organisasi terhadap data yang diperlukan bagi kepentingan bisnisnya. Saat ini, baik perusahaan kecil sampai perusahaan besar, pada umumnya telah memiliki informasi dan aplikasi yang sangat memerlukan data. Artinya apa? Antara sistem informasi dengan data memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Hal yang penting yang perlu diperhatikan adalah jika kita berbicara mengenai data, maka akan muncul istilah basis data atau database. Basis data atau database dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip. Jika kita memiliki sebuah lemari arsip dan bertugas untuk mengelolanya, maka kemungkinan besar kita akan melakukan hal-hal seperti memberi map pada kumpulan arsip, memberi penomoran dengan pola tertentu yang nilainya unik pada setiap map, lalu menempatkannya arsip tersebut dengan urutan tertentu di dalam lemari. Kalaupun hal-hal tersebut tidak seluruhnya dilakukan, paling tidak semua lemari arsip menerapkan suatu aturan tertentu bagaimana keseluruhan arsip-arsip tadi disusun. Yang paling sederhana, tentu menyusun arsip-arsip tadi sesuai kronologisnya dan tanpa pengelompokan. Hampir tidak akan pernah kita jumpai adanya lemari arsip yang tidak memiliki aturan dalam penyusunan arsip-arsip di dalamnya. Mengapa hal itu kita lakukan? Jawabannya sederhana. Kita berharap agar pada suatu saat nanti, sewaktu kita bermaksud untuk mencari dan mengambil arsip dari lemari, maka kita akan dapat melakukannya dengan mudah dan cepat. Basis data atau database pada saat ini sangat berdampak besar pada perkembangan ekonomi dan masyarakat. Sistem basis data berkaitan penting dalam pengembangan bidang rekayasa perangkat lunak, dan database menjadi kerangka kerja yang mendasari sistem informasi dan secara mendasar merubah cara banyak organisasi beroperasi. Contoh penggunaan basis data pada aplikasi ya. Misalnya aplikasi pengelolaan nomor telepon, aplikasi pembayaran gaji perusahaan, dan lain-lain. Ya. Dan beberapa contoh penggunaan basis data yang lain diantaranya peminjaman pada perpustakaan. Ketika kita melakukan peminjaman di perpustakaan, kemungkinan besar basis data diakses. Petugas akan memasukkan kode buku atau menggunakan mesin pembaca. Mesin ini dihubungkan dengan aplikasi database barang untuk mengetahui data buku tersebut. Aplikasi itu kemudian akan mengurangi jumlah stok buku tersebut dan menampilkan jumlah stok yang ada kepada petugas.
Jika jumlah stok buku yang ada sudah di bawah ambang batas stok begitu, maka sistem database akan secara otomatis menginformasikan kepada petugas bahwa peminjaman sudah tidak bisa dilakukan. Atau jika pembaca menanyakan ketersediaan sebuah buku, maka petugas bisa melakukan pemeriksaan stok buku dan lokasi penyimpanan buku dengan menjalankan aplikasi yang menentukan ketersediaan buku dari basis data. Kenapa kita harus mempelajari basis data? Ada beberapa alasan yang mendasari kita harus lebih banyak tahu tentang basis data begitu. Ini yang pertama adalah karena perpindahan dari komputasi ke era informasi. Dan saat ini himpunan elemen data juga semakin banyak dan beragam ya. Perpustakaan digital, video interaktif, terus juga kebutuhan untuk memperluas DBMS begitu. Dan juga karena DBMS atau Database Management System ini mencakup berbagai bidang ilmu yang lain, diantaranya sistem operasi, bahasa pemrograman, teori komputasi, artificial intelligence, logika, dan multimedia. Kita lihat ya, sebenarnya apa sih basis data itu? Basis data ini terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis kurang lebih dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia ya, misalnya ada pegawai, siswa, pembeli, pelanggan. Objek yang lain seperti barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasi yang lain. Banyak sekali beberapa definisi tentang data ya. Di antaranya ini menurut Indrayani di tahun 2009 itu mengatakan bahwa data adalah fakta atau observasi mentah yang biasanya mengenai fenomena fisik atau transaksi bisnis. Lebih fokus lagi, data adalah ukuran objektif dari atribut atau karakteristik dari entitas seperti orang, tempat, benda, atau kejadian. Atau representasi fakta yang mewakili suatu objek seperti pelanggan, karyawan, mahasiswa, sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, yang disimpan dalam bentuk apa tadi? Angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, dan kombinasinya. Jadi, basis data ini dapat didefinisikan dalam sejumlah sudut pandang ya. Di antaranya adalah himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan dan diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Sudut pandang yang kedua mengatakan bahwa basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Atau sudut pandang yang lain merupakan kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Dari beberapa sudut pandang tersebut, bisa kita simpulkan bahwa basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer
secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah dan mengambil query basis data disebut dengan sistem manajemen basis data. Pemrosesan basis data sebagai perangkat andalan sangat diperlukan oleh berbagai institusi dan perusahaan. Dalam pengembangan sistem informasi, diperlukan basis data sebagai media penyimpanan data. Kehadiran basis data dapat meningkatkan daya saing perusahaan tersebut. Basis data dapat mempercepat upaya pelayanan kepada pelanggan, menghasilkan informasi dengan cepat dan tepat, sehingga membantu pengambilan keputusan untuk segera memutuskan suatu masalah berdasarkan informasi yang ada. Banyak sekali ya aplikasi yang dibuat dengan berlandaskan pada basis data. Antara lain misalnya transaksi perbankan, aplikasi pemasaran dan penjadwalan penerbangan, proses registrasi dan pencatatan data mahasiswa pada perguruan tinggi, aplikasi pemrosesan penjualan, pembelian dan pencatatan data barang pada perusahaan datang misal. Pencatatan data pegawai beserta aktivitasnya termasuk operasi penggajian pada suatu perusahaan dan lain sebagainya. Beberapa informasi pada perusahaan retail seperti jumlah penjualan, mencari jumlah stok penjualan, mencari jumlah stok yang tersedia, barang apa yang paling laku dijual pada bulan ini misal, dan berapa laba bersih perusahaan dapat diketahui dengan mudah dengan basis data. Pada perpustakaan, adanya aplikasi pencarian data buku perpustakaan berdasarkan judul misalnya, pengarang atau kriteria lain dapat mudah dilakukan dengan basis data. Pencarian data peminjam yang terlambat mengembalikan juga mudah dilakukan sehingga bisa dibuat aplikasi pembuatan surat berdasarkan informasi yang tersedia. Basis data dan lemari arsip sesungguhnya memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama. Prinsip utamanya adalah pengaturan data atau arsip, dan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data atau arsip tersebut. Perbedaannya hanya terletak pada media penyimpanan yang digunakan. Jika lemari dari besi atau kayu sebagai media penyimpanan, maka basis data menggunakan media penyimpanan elektronis. Hal ini merupakan konsekuensi yang logis, karena lemari arsip langsung dikelola oleh manusia, sementara basis data dikelola melalui mesin elektronis, atau dalam hal ini adalah komputer. Kita coba lihat beberapa tujuan dibangunnya dari basis data. Yang pertama adalah kecepatan dan kemudahan. Dengan memanfaatkan basis data, memungkinkan kita untuk dapat menyimpan data atau melakukan perubahan. Atau bahasa lainnya adalah memanipulasi ya perubahan itu terhadap data atau menampilkan kembali data tersebut secara lebih cepat dan mudah. Yang kedua adalah efisiensi ruang penyimpanan. Karena keterkaitan yang erat antara kelompok data dalam sebuah basis data, maka pengulangan atau redundansi pasti akan selalu ada, sehingga akan memperbesar ruang penyimpanan. Dengan basis data, efisiensi ruang penyimpanan dapat dilakukan dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau dengan membuat relasi-relasi antar kelompok data yang saling berhubungan. Tujuan yang ketiga adalah keakuratan. Dengan pengkodean atau pembentukan relasi antar data,
dengan penerapan aturan ya, constraint atau batasan tertentu, ya, domain data, keunikan data, yang secara ketat dapat diterapkan dalam sebuah basis data sangat berguna untuk menekan ketidakakuratan penyimpanan data. Yang keempat dari tujuan dibangunnya basis data itu adalah ketersediaan. Dengan pemanfaatan jaringan komputer, maka data yang berada di suatu lokasi cabang begitu dapat diakses ya bagi cabang-cabang yang lain. Yang kelima adalah kelengkapan. Kelengkapan data yang disimpan dalam sebuah database bersifat relatif. Bisa jadi saat ini dianggap sudah lengkap, tetapi belum tentu pada suatu saat dianggap lengkap. Untuk mengakomodasi kelengkapan data tersebut, maka setiap saat data disimpan dengan baik, dikelola dengan baik. Sedangkan yang keenam adalah keamanan. Aspek keamanan dapat diterapkan secara ketat. Dengan begitu, kita dapat menentukan pemakai basis data serta objek-objek di dalamnya, serta jenis-jenis operasi apa saja yang boleh dilakukannya. Sedangkan yang ke-7 adalah shareability atau kebersamaan pemakaian. Basis data ini dapat dikelola ya dengan baik dengan aplikasi multi-user sehingga bisa memenuhi kebutuhan ini. Hierarki data dalam database terbagi dari urutan yang paling tinggi sampai ke bawah sebagaimana gambar sebelah kiri ya. Jadi dari atas kita lihat bahwa ada basis data ya. Basis data ini merupakan sekumpulan dari berbagai macam-macam tipe record yang memiliki hubungan antar record. Sedangkan di bawahnya adalah berkas atau file. Itu merupakan sekumpulan rekaman data yang berkaitan dengan suatu objek. Sedangkan record ya, record berikutnya itu di bawahnya adalah record merupakan sekumpulan field atau atribut atau data item yang saling berhubungan terhadap objek tertentu. Itu adalah definisi dari record. Nah, record ini ada beberapa bentuk ya, di antara adalah fixed length record, di mana semua field dalam record memiliki ukuran yang tetap. Sedangkan yang kedua adalah variable length record, ya, di mana file fieldnya dalam record dapat memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ya. Nah, berikutnya untuk yang keempat dari hierarki data adalah field atau atribut atau bisa dikatakan juga dengan data item. Ini merupakan unit terkecil yang disebut dengan data, ya, yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna begitu. Sedangkan byte, ya, byte ini merupakan sekumpulan bit yang secara konvensional terdiri atas kombinasi 8 bit yang menyatakan sebuah karakter dalam memori. Kalau 1 byte itu ya, 1 byte itu adalah 1 karakter. Sedangkan yang terakhir adalah bit, itu hierarki data terkecil, adalah sistem biner yang terdiri atas 2 nilai, yaitu 0 dan 1. Nah, sistem biner ini merupakan dasar yang dapat digunakan untuk komunikasi antara manusia dan mesin, yang merupakan serangkaian komponen elektronik dan hanya dapat membedakan 2 macam keadaan, yaitu ada tegangan dan tidak ada tegangan yang masuk ke dalam rangkaian tersebut. Itulah beberapa hierarki data dalam sebuah database. Setelah kita tadi membahas tentang hierarki data, selanjutnya kita akan coba
bahas secara detail, yaitu tentang komponen sistem basis data. Ya. Ini saya mencoba mengambil dari Fatansyah ya. Fatansyah di tahun 2012. Jadi dalam sebuah basis data secara lengkap akan terdapat beberapa komponen-komponen. Ya. Komponen itu diantaranya yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sebuah basis data adalah komputer ya, komputer. Satu untuk standalone atau lebih dari satu untuk yang sistem jaringan. Yang kedua adalah memori sekunder ya atau hard disk. Ini merupakan perangkat keras yang biasanya ada dalam sistem basis data. Berikutnya juga memori sekunder ya. Ya, memori yang memang digunakan untuk keperluan backup data. Dan yang tak kalah pentingnya dalam komponen hardware ini adalah media atau perangkat komunikasi untuk sistem jaringan. Yang kedua, sistem operasi. Sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya ya, dalam komputer dan melakukan operasi-operasi dasar dalam komputer yang meliputi operasi input dan output, pengelolaan file, maupun yang lainnya. Sejumlah sistem operasi yang banyak digunakan saat ini adalah Microsoft Windows ya, atau Linux. Kalau dulu kita mengenal istilahnya MS-DOS, kalau dulu sebelum ada Windows. Nah, berikutnya juga ada yang lain ya, Novell, NetWare, MS Windows Server, Unix, Linux. Ini untuk komputer server dalam sistem jaringan komputer. Berikutnya yang ketiga adalah basis data atau database. Sebuah sistem basis data dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data berisi sejumlah objek basis data, ya, seperti tabel, indeks, dan lain-lain. Yang keempat adalah sistem atau aplikasi perangkat lunak pengelola basis data atau biasa disebut dengan DBMS atau Database Management System. Pengelolaan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak sistem yang khusus. Perangkat lunak inilah yang disebut dengan Database Management System atau disingkat dengan DBMS, yang akan menentukan bagaimana data di organisasi disimpan, diubah, dan diambil kembali. DBMS juga menerapkan mekanisme pengamanan data, pemakaian data secara bersama-sama, pemakaian keakuratan atau konsistensi data, dan lain sebagainya. Selanjutnya, komponen yang kelima adalah pengguna atau user ya, dalam hal ini people. Nah, people atau pengguna akan berinteraksi dengan mesin, software, dan hardware melalui berbagai prosedur dan aturan-aturan formal yang berlaku. People adalah seseorang yang menginginkan agar persoalannya dikerjakan oleh komputer. Nah, pengguna ini atau people ini dapat dikategorikan ke dalam 4 golongan ya, yaitu ada database data administrator ya, data administrator begitu, dan database administrator. Data administrator ini akan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya, yaitu perencanaan basis data, pemeliharaan dan peremajaan suatu standarisasi formal yang berlaku, menentukan kebijakan-kebijakan, prosedur formal, merancang basis data logik. Nah, data administrator ini
akan berkonsultasi dengan manajer senior untuk meyakinkan bahwa alur pengembangan basis data akan sangat mendukung dan sejalan dengan target dari enterprise atau perusahaan atau organisasi. Yang kedua tadi adalah database administrator ya. Database administrator. Ini akan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya fisik dari sebuah sistem basis data yang diantaranya adalah bertanggung jawab terhadap seluruh informasi yang berada di dalam database. Selanjutnya, database administrator ini juga bertanggung jawab terhadap strategi pengaksesan data dan mengorganisasikan file ke dalam media penyimpanan. Nah, DBA ini atau database administrator ini juga sebagai media penghubung antara perantara dengan user. DBK juga memiliki otoritas pengecekan dan menjalankan prosedur validasi, serta bertanggung jawab terhadap strategi backup dan peremajaan data. Selanjutnya, fungsi penting lainnya dari DBA atau tanggung jawab yang lain adalah mengontrol performasi data dan berhak memberikan tanggapan atas usulan-usulan perubahan dan peremajaan data. Nah, tadi pengguna yang pertama ya, yaitu database administrator dan database administrator, database administrator dan database administrator, ya, DA dan DBA. Selanjutnya yang kedua adalah database designer. Jadi dalam suatu proyek basis data yang besar dan kompleks gitu, kita dapat membagi ya database designer menjadi dua kelompok, yaitu perancang basis data logik atau logical database designer. Ini bertugas untuk mengidentifikasikan data seperti entitas dan atribut, kardinalitas relasi dan data tersebut, dan bagaimana data tersebut disimpan di dalam media penyimpanan sekunder. Logical database designer harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang organisasi data dan aturan-aturan bisnis. Sedangkan yang kedua dari kelompok database designer ini adalah physical database designer atau perancang basis data fisik. Nah, physical database designer ini mengambil model data logik dan memutuskan atau menentukan bagaimana model data logik tersebut diimplementasikan ke dalam model data fisik. Ya, itu adalah beberapa peran dari database designer. Berikutnya yang ketiga adalah programmer aplikasi. Ketika basis data telah diimplementasikan, programmer aplikasi yang akan membuat berbagai fungsi dan prosedur dalam sistem komputer yang akan digunakan oleh end user. Biasanya, programmer aplikasi akan mengerjakan spesifikasi modul yang dirancang oleh sistem analis. Sedangkan yang berikutnya adalah programmer aplikasi. Tadi sudah ya. Berikutnya yang keempat adalah end user. Ya, end user ini juga terbagi dari menjadi dua, yaitu naive user dan sophisticated user atau user mahir gitu. Naive user atau user umum ini adalah mereka yang dapat mengenali DBMS. Mereka mengakses basis data melalui program aplikasi yang telah tertulis secara khusus yang memungkinkan untuk dioperasikan sesederhana mungkin. Nah, mereka ini mengakses basis data dengan menginput atau memasukkan perintah-perintah sederhana dari sistem menu. Artinya, mereka tidak perlu mengetahui lebih banyak tentang basis data atau DBMS. Sedangkan yang kedua adalah sophisticated user ya.
Ini adalah mereka yang sangat familiar dengan struktur basis data dan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh DBMS. Sophisticated user ini dapat menggunakan bahasa query tingkat tinggi ya, seperti SQL ya, untuk menampilkan atau membuat operasi-operasi yang diinginkan. Nah, beberapa sophisticated user akan membuat sendiri program aplikasi yang mereka butuhkan. Itu adalah empat pengguna atau user dari sebuah komponen basis data. Sedangkan yang keenam adalah aplikasi perangkat lunak lain gitu. Nah, aplikasi perangkat lunak lain ini bersifat opsional ya, artinya ada atau tidaknya tergantung pada kebutuhan kita. Agar rancangan database yang baik bisa tercipta, ada ketentuan atau aturan yang perlu diperhatikan. Ketentuan pada pembuatan tabel database bertujuan agar memenuhi kriteria sebagai database. Ya. Nah, ini nanti akan kita coba kupas satu-satu terkait dengan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi ya dalam sebuah basis data. Ini yang pertama adalah redundansi data dan inkonsistensi data. Penyimpanan data di beberapa tempat yang berbeda disebut dengan istilah redundansi. Hal tersebut menyebabkan pemborosan dan inkonsistensi data jika terjadi perubahan data di beberapa tempat. Tujuan dari sistem database bukan untuk menghilangkan redundansi data, namun menekan redundansi data. Sebab suatu tabel tidak dapat berhubungan dengan tabel lain jika tidak ada redundansi data sama sekali. Yang kedua adalah pengaksesan data. Data yang ada dalam basis data harus dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan dan memiliki hak untuk mengaksesnya. Maka dari itu, perlu dibuat suatu program pengelolaan atau aplikasi untuk mengakses data yang disebut dengan Database Management System atau DBMS. Kriteria yang ketiga adalah data terisolasi untuk standarisasi. Jika data tersebar dalam berbagai tabel dalam bentuk format yang sama, maka hal tersebut akan menyulitkan dalam menulis program aplikasi, baik untuk menyimpan maupun mengambil data. Maka dari itu, data dalam suatu database harus dibuat satu format yang sama, sehingga program aplikasinya dapat dibuat dengan mudah. Yang keempat adalah masalah keamanan. Tidak semua bagian atau data bisa diakses oleh setiap pengguna sistem database. Contohnya, data tentang gaji pegawai hanya dapat dibuka oleh bagian keuangan. Sehingga bagian lain tidak bisa mengakses atau tidak bisa membuka. Keamanan bisa diatur dan disesuaikan baik di tingkat database atau aplikasinya. Berikutnya dari kriteria database adalah tentang banyak pemakai. Basis data atau database ini dibuat karena nantinya data yang disimpan di dalamnya akan dipakai oleh banyak pengguna atau user, baik dalam waktu yang berbeda ataupun dalam waktu yang bersamaan. Maka dari itu, database yang handal dan bisa mendukung banyak pengguna atau multi-user sangat diperlukan. Karena itu, operasi-operasi dasar yang dapat kita lakukan berkenaan dengan basis data, ini ada 8 ya. Yang pertama adalah pembuatan basis data baru atau create database yang identik dengan
pembuatan lemari arsip yang baru. Berikutnya yang kedua adalah penghapusan basis data atau drop database. Ini identik dengan perusakan lemari arsip sekaligus beserta isinya jika ada. Yang ketiga adalah pembuatan tabel baru ke suatu basis data atau create tabel yang identik dengan penambahan map arsip ke dalam sebuah lemari arsip yang telah ada begitu. Sedangkan yang berikut adalah penghapusan tabel dalam suatu basis data, ya, yang identik dengan perusakan map arsip lama yang ada di sebuah lemari arsip. Operasi yang berikut dari dasar basis data adalah penambahan atau pengisian data baru di sebuah tabel pada sebuah basis data, ya, insert begitu, yang identik dengan penambahan lembaran arsip ke sebuah map arsip. Yang keenam adalah pengambilan data dari sebuah tabel atau query yang identik dengan pencarian lembaran arsip dari sebuah map arsip. Berikutnya yang ketujuh adalah pengubahan data dari sebuah tabel atau update. Ini identik dengan perbaikan isi lembaran arsip yang ada di sebuah map arsip. Sedangkan yang terakhir adalah penghapusan data dari sebuah tabel atau delete yang identik dengan penghapusan sebuah lembaran arsip yang ada di sebuah map arsip. Setelah kita tadi membahas tentang database atau basis data, sekarang kita coba telaah lebih lanjut tentang Database Management System atau DBMS. Seperti yang telah kami kemukakan di awal, pada bagian ini kita akan mengulas lebih spesifik ya mengenai sistem manajemen basis data atau populernya disebut dengan Database Management System atau disingkat DBMS. Apa sih DBMS itu begitu? DBMS ini adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Sedangkan tujuannya untuk penggunaan database ini adalah untuk menghindari kekacauan dalam hal pengolahan data yang jumlahnya besar. Database merupakan perantara bagi pengguna dan database. Ya. Dan agar dapat berinteraksi dengan DBMS, maka pengguna harus memakai bahasa database yang sudah ditentukan. Jadi mempunyai bahasa khusus, ya, bahasa khusus agar dapat berinteraksi dengan DBMS. Ini ada disebut dengan Data Definition Language atau DDL ya. Ini digunakan untuk menggambarkan desain dari basis data secara keseluruhan. Mulai dari membuat tabel baru, memuat indeks, maupun mengubah tabel. Sedangkan bahasa yang kedua disebut dengan Data Manipulation Language atau DML. Nah, ini digunakan untuk memanipulasi dan mengambil data dari database, menghapus data dari database, dan mengubah data pada suatu database. Agar lebih memahami arti database management system, maka kita dapat merujuk para pendapat ahli begitu, ya. Di antaranya adalah yang pertama dari Rogayah ya. Ini menurut Rogayah pengertian DBMS adalah suatu sistem yang dapat menyusun dan mengelola berbagai record menggunakan komputer untuk menyimpan atau merekam serta memelihara
data operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan sehingga dapat menyediakan informasi yang optimal yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Walianto, DBMS ini adalah suatu gabungan dan juga perpaduan antara database dengan database management system DBMS atau sistem manajemen basis data. Sedangkan menurut CGDAT ya, definisi DBMS ini adalah tempat atau lokasi untuk sekumpulan berkas data yang sudah terkomputerisasi dengan tujuan untuk memelihara informasi dan juga memuat informasi tersebut, terutama apabila informasi tersebut sedang dibutuhkan. Sedangkan menurut Atrea, DBMS ini adalah semua yang berkaitan dengan software, hardware, firmware, dan berbagai prosedur yang mengelola database. Sedangkan menurut Gordon C. Everest ya, DBMS ini adalah manajemen yang efektif untuk mengorganisir sumber daya data. Dengan kata lain, sistem basis data adalah sistem pengorganisasian dalam sistem pengolahan database pada komputer. Jadi dari pendapat-pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa suatu sistem manajemen basis data atau database management system DBMS ini adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data dengan cara praktis dan efisien. DBMS dapat digunakan untuk mengakomodasikan berbagai macam pemakai yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda-beda. Nah, DBMS ini pada umumnya menyediakan fasilitas atau fitur-fitur yang memungkinkan data dapat diakses dengan mudah, aman, dan cepat. Beberapa fitur yang secara umum tersedia dalam DBMS yang pertama adalah keamanan. DBMS menyediakan sistem pengamanan data sehingga tidak mudah diakses oleh orang yang tidak memiliki hak akses. Fitur yang kedua adalah independensi. DBMS menjamin independensi antara data dan program. Data tidak bergantung pada program yang mengaksesnya, karena struktur datanya dirancang berdasarkan kebutuhan informasi, bukan berdasarkan struktur program. Sebaliknya, program juga tidak bergantung pada data. Sehingga, walaupun struktur data dirubah, program tidak perlu dirubah. Yang ketiga dari fitur DBMS adalah kongruensi atau data sharing. Data dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa pengguna karena manajemen data dilaksanakan oleh DBMS. Fitur dari DBMS yang berikut adalah integritas. DBMS mengelola file-file data secara relasinya dengan tujuan agar data selalu dalam keadaan valid dan konsisten. Selain itu juga ada fitur pemulihan ya. DBMS ini menyediakan fasilitas untuk memulihkan kembali file-file data ke keadaan semula sebelum terjadinya kesalahan atau error. Atau gangguan baik kesalahan perangkat keras maupun kegagalan perangkat lunak. Selanjutnya juga ada kamus atau katalog sistem yang menjelaskan deskripsi dan field-field data yang terkandung dalam basis data.
dukungan perangkat produktivitas ini juga tersedia ya. Sejumlah perangkat produktivitas sehingga memudahkan para pengguna untuk menarik manfaat dari database. Ya, misalnya kalau perangkat produktivitas ini diantaranya report generator ya atau pembangkit laporan dan query generator atau pembangkit query untuk pencarian informasi. Sistem basis data atau DBMS ya, sistem manajemen basis data ini memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan pengelolaan tanpa DBMS. Walaupun tidak terlepas dari beberapa kelemahan. Ya, keunggulan DBMS ini adalah mengurangi duplikasi data atau data redundansi, menjaga konsistensi dan integritas data, meningkatkan keamanan data, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan data, meningkatkan produktivitas para pengguna data tersebut ya, juga memudahkan pengguna dalam menggali informasi dari kumpulan data, meningkatkan pemeliharaan data melalui independensi data, meningkatkan pemakaian bersama dari data, meningkatkan layanan backup dan recovery data ya, serta mengurangi konflik antar pengguna. Nah, berikut kelemahan ya, kelemahan yang ada pada DBMS. Ini harus memerlukan suatu skill tertentu untuk bisa melakukan administrasi dan manajemen database agar dapat diperoleh struktur dan relasi data yang optimal. Juga memerlukan kapasitas penyimpanan baik eksternal ya, hard disk begitu maupun eksternal disk gitu ya, maupun internal memori agar DBMS dapat bekerja cepat dan efisien. Harga juga menjadi kendala ini ya, harga DBMS itu mahal. Ya. Juga kebutuhan sumber daya yang cukup tinggi. Ada sisi lain ya, sisi lain dari kelemahan DBMS adalah sangat mahalnya ya konversi dari sistem lama ke DBMS ini. Di samping biaya pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak, diperlukan juga biaya-biaya untuk pelatihan-pelatihan bagi pengguna nantinya. Apabila DBMS gagal menjalankan misinya, maka tingkat kegagalan menjadi lebih tinggi karena banyak pengguna yang bergantung pada sistem ini. Berikut kita coba lihat beberapa contoh dari database management system ya. Ini diantaranya adalah Access, ini miliknya Microsoft. Ya, ada DB2 dan Informix ini miliknya IBM. Ya, Ingress ini juga MySQL, Oracle. Ya, ada Visual Database, Visual Fox Pro gitu. Ini teman-teman yang dari sistem informasi maupun teknologi informasi mungkin tidak asing dengan istilah-istilah yang tadi saya sampaikan ya dari DBMS ini. Berikutnya arsitektur dari database management system. Salah satu tujuan dari DBMS ini adalah untuk menyediakan sarana antarmuka atau interface dalam mengakses data secara efisien tanpa harus melihat kerumitan atau detail tentang cara data direkam dan dipelihara. Ya. Berikut ini ada 3 level ya, 3 level abstraksi dalam database ya. Ini yang dikeluarkan oleh ANSI Spark ya, atau Badan Standarisasi Nasional Amerika begitu ya. Ini pada tahun 1975 ini
ANSI Spark ini adalah American National Standard Institute, Standard Planning and Requirement Committee ya. Ini telah menetapkan 3 level abstraksi, yaitu yang pertama adalah level eksternal. Ini adalah level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Pada level ini, pengguna atau user hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan keperluannya, sehingga setiap user bisa memiliki pandangan yang berbeda dari user lainnya. Pada level ini pula dimungkinkan pandangan user berbeda dengan representasi fisik dari data. Misal ini, untuk data hari secara fisik, data direkam dalam bentuk kode 1, 2, 3, dan seterusnya begitu. Sedang user melihat data dalam bentuk teks, nama ya, yaitu Ahad, Senin, Selasa begitu. Data yang terlihat oleh user seakan-akan berasal dari suatu file. Secara fisik mungkin diambil dari beberapa file yang berelasi. Yang kedua adalah level konseptual. Level ini adalah dari para administrator database. Pada level ini didefinisikan hubungan antar data secara logik, sehingga diperlukan struktur data secara lengkap. Para administrator database memahami bagaimana suatu view dijabarkan dari beberapa file data. Demikian pula pada saat perancangan basis data, mereka dapat saja membagi data menjadi beberapa file agar dapat diakses dan disimpan secara efisien. Yang ketiga adalah level internal ya. Ini adalah level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, bit. Pada level ini didefinisikan alokasi ruang penyimpanan data, deskripsi data dalam penyimpanan, kompresi data ya agar lebih hemat begitu, dan enkripsi data agar lebih aman. Agar independensi data dapat dicapai, maka disediakan pemetaan antar lapisan atau level tadi, yaitu pemetaan eksternal konseptual dan pemetaan konseptual internal. Pada pemetaan eksternal konseptual, DBMS dapat memetakan field data dari user view ke dalam struktur data yang sesungguhnya. Pada pemetaan konseptual internal, DBMS dapat menemukan rekaman fisik dari data yang didefinisikan pada struktur logik. Setelah sebelumnya tadi kita sempat membahas sedikit tentang bahasa dalam DBMS, ya kita coba kupas lebih dalam gitu. Bahasa dalam database management system. Implementasi bahasa DBMS bervariasi sesuai dengan variasi perusahaan yang merancangnya ya. Namun pada prinsipnya bahasa ini dikategorikan ke dalam 3 komponen bahasa, yaitu DDL atau Data Definition Language, atau yang kedua DML atau Data Manipulation Language, dan yang ketiga adalah Device Control Media Language atau DCML. Ya. DDL ini adalah komponen bahasa DBMS yang digunakan untuk mendefinisikan struktur data, antara lain perintah untuk membuat tabel baru atau grid, di mana terdefinisi komponen atau field data dengan tipe dan panjangnya, mengubah indeks, ya, ada indeks dan ada reindeks, agar setiap rekod dalam suatu file data dapat diakses melalui indeksnya, dan juga mengubah struktur atau modify struct gitu ya dari file data dan sebagainya.
Komponen bahasa ini banyak digunakan oleh para administrator basis data pada saat merencanakan atau membangun file-file basis data. Yang kedua adalah DML ya. DML ini komponen bahasa DBMS yang digunakan untuk memanipulasi data. Komponen ini diperlukan oleh para pengguna untuk memanipulasi data. Ya, perintah-perintahnya diantaranya adalah mengambil data dari basis data ya, itu bisa ada list, ada display begitu. Yang kedua, menambah data dalam basis data, insert, append gitu. Yang ketiga, meremajakan data yang ada dalam basis data atau update gitu. Dan juga menghapus basis data yang tidak diperlukan, delete ya. Mengurutkan, sorting, serta menghitung frekuensi data atau count, mencari data ya, seek and find begitu. Nah, DML ini dapat dibedakan atas dua macam, yaitu DML prosedural dan DML non-prosedural. Pada DML prosedural, ketika data akan dimanipulasi, maka perintah yang harus disertai dengan perintah-perintah bagaimana data diakses dari file database. Perintah DML prosedural biasanya termuat dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi. High level programming language seperti COBOL, C, C++, dan sebagainya. Pada DML non-prosedural, data dapat dimanipulasi langsung tanpa harus memerintahkan bagaimana data dibaca dari file yang ada begitu. Perintah dari DML non-prosedural biasanya digunakan dalam bahasa-bahasa DBMS seperti pada DBase, Access, FoxPro, SQL, dan sebagainya. Yang ketiga dari data bahasa DBMS adalah Device Control Media Language atau DCML. Ya, ini adalah komponen bahasa DBMS yang digunakan untuk mengatur perekaman atau penyimpanan data secara fisik. Komponen bahasa DCML ini digunakan oleh operator-operator sistem basis data di dalam mengatur fitur-fitur data secara fisik. Nah, perintah-perintah yang termuat dalam komponen ini antara lain perintah merekam ya. Merekam itu ada write record, ada create tabel, serta menghapus, drop, delete dari sebuah tabel. Model data adalah sekumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data. Hubungan antara data dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Fungsi dari sebuah model data untuk merepresentasikan data sehingga data tersebut mudah dipahami. Untuk menggambarkan data pada tingkat eksternal dan konseptual, digunakan model data berbasis objek atau model data berbasis record. Model data berbasis objek ini menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Beberapa model jenis model data berbasis objek ini yang umum adalah entity relationship, semantik, fungsional, serta object oriented. Sedangkan model data berbasis record ya, ini terdiri dari sejumlah rekod dalam bentuk yang tetap yang dapat dibedakan dari bentuknya. Nah, ini beberapa keuntungan-keuntungan dari menggunakan sistem basis data. Ya, yang pertama adalah terkontrolnya kelengkapan data dalam basis data. Ini hanya dicantumkan satu kali saja ya dalam file yang sama begitu, yang dapat dipakai oleh semua aplikasi yang memerlukan.
Ini adalah keuntungan basis data. Yang pertama yaitu terkontrolnya kerangkapan data. Yang kedua adalah terpeliharanya keselarasan atau konsistenan begitu. Keselarasan data ini apabila ada perubahan data pada aplikasi yang berbeda, maka secara otomatis perubahan itu berlaku untuk keseluruhan. Nah, sedangkan yang ketiga adalah data dapat dipakai secara bersama atau share. Data ini dapat dipakai secara bersama-sama oleh beberapa program aplikasi ya, secara batch maupun online begitu pada saat yang bersamaan. Berikutnya dapat diterapkan standarisasi dengan adanya pengontrolan yang terpusat, maka database administrator dapat menerapkan standarisasi data yang disimpan sehingga memudahkan pemakaian, pengiriman maupun pertukaran data. Keuntungan berikutnya dari sistem basis data adalah keamanan data terjamin. Ya. Database administrator ini dapat memberikan batasan-batasan pengaksesan dari sebuah data begitu. Misalnya dengan memberikan password dan pemberian hak akses bagi pemakai. Ya. Keuntungan yang lain adalah terpeliharanya integritas data. Jika kerangkapan data dikontrol dan konsistenan data dapat terjaga atau dapat dijaga begitu, maka akan menjadi data yang akurat. Keuntungan berikutnya adalah terpeliharanya keseimbangan atau keselarasan. Ini antara kebutuhan data yang berbeda dalam setiap aplikasi berbasis data diatur sedemikian rupa sehingga dapat melayani pengaksesan data secara cepat. Sedangkan keuntungan yang terakhir adalah data independensi atau kemandirian data. Ini dapat digunakan untuk bermacam-macam program aplikasi tanpa harus merubah format data. Selain keuntungan, ini juga ada beberapa kelemahan ya dari sistem basis data. Di antaranya adalah memerlukan tenaga spesialis khusus, kompleks, memerlukan tempat yang besar, serta biayanya adalah mahal. Setelah tadi kita mengupas database, sistem manajemen basis data, DBMS gitu ya. Kita coba lihat hambatan dan tantangan sistem manajemen basis data. Beberapa hambatan dari DBMS ini dan tantangannya ya tentunya adalah memperoleh perangkat lunak dan perangkat keras yang mahal. DBMS mainframe masih sangat mahal. DBMS berbasis komputer mikro, walaupun biayanya hanya beberapa ratus dolar begitu ya, dapat merupakan pengeluaran yang besar bagi perusahaan yang kecil. Hambatan berikutnya adalah kurangnya ahli database. DBMS memerlukan pengetahuan khusus agar dapat memanfaatkan kemampuannya secara penuh. Pengetahuan khusus ini paling baik disediakan oleh para pengelola database atau database administrator. Hambatan yang lain yaitu adalah biaya pemrosesan data yang sangat tinggi. Tujuan utama dari sistem informasi adalah penyediaan informasi untuk berbagai tujuan kegiatan manajerial dan penyediaan informasi yang dibutuhkan dalam berbagai tingkat operasi dalam organisasi. Dalam hal penyediaan informasi ini, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, data harus dapat diakses dan dikeluarkan dengan mudah dari suatu sistem komputer. Yang kedua adalah sistem dikeluarkan, setelah dikeluarkan gitu ya tadi ya, hendaknya data dapat diproses dengan cepat dan efisien.
Dari hambatan dan tantangan sistem manajemen basis data itu, beberapa solusi yang ada diantaranya adalah sebaiknya perusahaan mempertimbangkan dampak positif dan negatif apabila akan memilih jenis DBMS yang akan digunakan secara jangka panjang. Yang kedua, mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan apabila memilih salah satu dari jenis DBMS. Sedangkan solusi yang ketiga adalah merekrut seorang yang ahli dengan DBMS. Hal ini dilakukan apabila sewaktu-waktu ada error pada program. Dari beberapa uraian yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa di bidang industri, baik di bidang industri perhotelan, keuangan, dan perbankan, atau industri lainnya, sangat membutuhkan program basis data. Dikarenakan pada saat ini, persaingan industri semakin sangat dan sengit. Dan untuk dapat bersaing, maka digunakanlah program basis data. Untuk mendukung aktivitas bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis. Hadirnya teknologi komputer telah memberikan kontribusi yang sangat positif dalam sistem manajemen basis data. Bagi manajer, kehadiran komputer dalam manajemen basis data memberikan kemudahan pengambilan keputusan yang akurat, disertai data-data yang didapatkan atau dimiliki. Demikian tadi materi tentang sistem manajemen basis data. Semoga bisa membawa manfaat. Terima kasih atas kontribusinya, atas peran sertanya, atas kritik dan sarannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya akhiri. Sekian, kita hebat, kita semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.